Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nur Angga, absen 8. Nama saya Agus Satria, absen 14. Nama saya Citra, absen 15. Nama saya Cynthia, absen 22. Nama saya Adina, absen 28. Nama saya Nandita, absen 36. Dan kami dari kelompok 5. Video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai bioetanol. Hal yang akan dijelaskan yang pertama yaitu pengertian dari bioetanol, yang kedua kekurangan atau kelemahan dari bioetanol, yang ketiga kelebihan atau keunggulan dari bioetanol, yang keempat atau yang terakhir yaitu bahan baku, proses pembuatan dan hasil dari pengolahan bioetanol. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bioetanol. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum apa itu pengertian dari bioetanol? Jadi, bioetanol adalah salah satu bentuk energi terbaharui yang dapat diproduksi dari tumbuhan. Bahan baku pembuatan bioetanol atau bioetanol generasi pertama yang banyak terdapat di Indonesia antara lain singkong atau ubi kayu, jagung, ubi jalar, dan tebu. Bioetanol pada dasarnya adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Pembuatan bioetanol dihasilkan dengan beberapa tahapan, yaitu proses hidrolisis, detoksifikasi, proses fermentasi, dan pemurnian etanol dengan distilasi. Bioetanol saat ini sedang dipertimbangkan sebagai pengganti potensial untuk bensin konvensional atau bahan bakar. Ya, dan akan dilanjutkan oleh Anan. Terima kasih Kak Satria. Yang lainnya, bioetanol juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan loh. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan serta keunggulan dari bioetanol. Salah satu keunggulan bahan bakar bioetanol itu yang paling utama adalah bahan bakar bioetanol merupakan sumber energi terbarukan, yang berarti bahwa bahan bakar etanol tidak terbakar seperti bahan bakar fosil. Kelebihan yang kedua yaitu bioetanol aman digunakan sebagai bahan bakar dikarenakan titik nyalanya 3 kali lebih tinggi dibandingkan bensin. Kelebihan yang ketiga yaitu emisi hidrokarbon lebih sedikit, dan kelebihan yang terakhir yaitu bioetanol dapat bereaksi dengan logam seperti magnesium dan aluminium. Sekian dari saya, selanjutnya mengenai kelemahan dan kekurangan bioetanol akan dijelaskan oleh Cynthia. Terima kasih Anan. Jika ada kelebihan, maka ada kelemahannya. Kelemahan bioetanol yang pertama, jika kita menggunakan bioetanol murni, maka akan memerlukan modifikasi mesin. Maka kemungkinan bioetanol mengeluarkan emisi polusi zat beracun. Yang ketiga, pada mesin dingin, bioetanol lebih sulit digunakan jika kita menggunakan starter. Yang keempat atau yang terakhir, bioetanol bereaksi pada logam seperti aluminium, magnesium. Maka pada kendaraan yang menggunakan logam tersebut akan mudah rusak. Terima kasih Cynthia. Setelah mengenal bioetanol, kita dapat mengetahui manfaat maupun fungsi dari bioetanol, mulai dari bahan baku, bahan produksi, hingga manfaat terhadap lingkungan. Etanol memiliki karakteristik yang mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air, tidak karsinogenik, dan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Nah, bioetanol ini mempunyai manfaat untuk dikonsumsi manusia sebagai minuman yang beralkohol. Selain itu, bioetanol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan kandungan minimal 10% etanol, dan biaya produksi bioetanol tergolong rendah dan tergolong murah karena sumber bahan baku berasal dari limbah pertanian yang memiliki nilai ekonomis yang rendah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat beserta fungsi dari bioetanol. Terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan mengenai manfaat. Poin yang pertama yaitu sebagai ramah lingkungan. Nah, bioetanol ini merupakan bahan bakar alternatif yang memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi karbon dioksida hingga 18%. Dan poin yang kedua yaitu biaya produksi yang terjangkau. Sumber bahan baku pembuatan bioetanol memiliki hasil nilai ekonomis yang rendah seperti limbah pertanian, bahan bakar kendaraan, penggunaan energi bahan bakar yang tak terbarukan seperti energi fosil mulai semakin diperhatikan.
dengan cara merubah bahan bakar tersebut menjadi bahan bakar berbasis gas. Nah, biogas menjadi salah satu manfaat yang murah dalam biaya operasional. Dan poin yang terakhir, yaitu bahan baku melimpah dan dapat diperbarui. Nah, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga banyak memiliki kesempatan untuk mengembangkan bioetanol ini. Contohnya, seperti biogas yang menjadi energi yang baik dan mampu menggantikan gas LPG yang mungkin kita gunakan di rumah. Nah, daya beli masyarakat terhadap LPG yang kian memberatkan merupakan salah satu alasan kenapa biogas menjadi pengganti sebuah LPG yang cocok, karena sumber daya limbah yang berarti bisa dapat dengan cara mudah dan murah. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Caranya membuat bioetanol. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan di sini yang pertama adalah kulit jagung. Kenapa kita memilih pakai kulit jagung? Karena kulit jagung ini bisa kita temukan di mana saja dan ketersediaannya melimpah di alam. Nah, untuk tahapan pertama, kita cuci dulu kulit jagungnya, kemudian kita jemur, setelah itu kita potong-potong kecil-kecil, setelah itu kita blender. Nah, tujuannya agar kulit jagung yang kita gunakan itu benar-benar halus. Selanjutnya kita lakukan proses hidrolisis. Yang pertama kan asam klorida disiapkan dengan variasi konsentrasi masing-masing 0,5 molar, 1 molar, 1,5 molar, dan 2 molar dengan volume 500 ml. Selanjutnya larutan asam klorida yang sudah disiapkan tadi dimasukkan dalam Erlenmeyer berbeda untuk 3 kali perlakuan dan 2 kali pengulangan untuk setiap konsentrasinya. Kemudian ditambahkan 100 gram bubuk kulit jagung yang sudah kita blender tadi. Selanjutnya larutan tadi kita homogenkan dan ditutup dengan aluminium foil. Setelah itu Erlenmeyer yang berisi campuran larutan asam klorida dan kulit jagung tadi kita masukkan dalam inkubator. Nah, bahan-bahan ini kita hidrolisis pada suhu 100 derajat Celcius dengan lama waktu 120 menit. Selanjutnya kita lakukan proses fermentasi. Nah, bahan-bahan hasil hidrolisis tadi kita dinginkan dan kita saring hingga tidak ada ampas dari sisa proses hidrolisis tadi. Selanjutnya larutan natrium hidroksida ditambahkan hingga pH larutan menjadi 4,5. Nah, di mana pH 4,5 adalah pH yang ideal untuk proses fermentasi. Selanjutnya kita tambahkan nutria, NPK, dan ragi. Ditambahkan dalam larutan hasil hidrolisis dengan jumlah masing-masing nutrien NPK sebanyak 5 gram dan ragi divariasikan jumlahnya yaitu 10 gram, 15 gram, dan 20 gram yang disesuaikan dengan tabel percobaan. Selanjutnya campuran kita aduk rata, kemudian kita tuangkan pada wadah fermentasi, kemudian kita tutup. Setelah itu campuran kita simpan pada suhu kamar, waktunya sekitar 7 hari. Setelah itu setelah mencapai waktu 7 hari, larutan tadi setelah mencapai waktu yang telah ditentukan, akan terbentuk cairan di atas permukaan bubut kulit jagung tersebut. Larutan disedot dengan selang plastik untuk dipisahkan dari endapannya. Selanjutnya, setelah proses fermentasi ini kita lakukan proses distilasi. Untuk proses hasil bioetanol yang lebih mudah, bioetanol hasil fermentasi kita distilasi. Peralatan distilasi atau distilasi top kita siapkan. Larutan hasil fermentasi yang diisi ke dalam lampu leher 2. Setelah alat dan pin selesai disiapkan, air pendingin mulai kita alirkan dalam kondenser. Setelah itu, hot plate yang dinyalakan untuk memanaskan lampu leher 2, knob hot plate yang diatur sesuai suhu operasi yang ditentukan. Bioetanol yang diperoleh dan dianalisis kadar adanya dengan alkoholmeter. Sekian dari pemaparan saya tadi. Selanjutnya untuk hasil akan dijelaskan oleh Adina. Kasih Nurangga. Jadi hasil dari percobaan kita yaitu limbah kulit jagung dijadikan sebagai keunggulan dalam penelitian kali ini karena mengandung komponen-komponen penting yang nantinya akan diubah menjadi bioetanol.
Terlepas dari hal ini, konsentrasi asam dan jumlah ragi yang dijadikan sebagai dua faktor utama yang diuji dalam penelitian ini juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kualitas kadar bioetanolnya yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan konsentrasi asam yang paling berpengaruh pada proses pembuatan bioetanol, yaitu pada konsentrasi asam 1,5 mili, yang menghasilkan rata-rata kadar glukosa sebanyak 6%. Sedangkan jumlah ragi yang paling berpengaruh adalah pada jumlah ragi 15 gram, dengan rata-rata kadar bioetanol sebanyak 6,5%. Ini nih, aku mau tanya sesuatu. Kalian udah paham kan apa itu bioetanol? Baik, terima kasih setelah menonton video ini. Maaf jika kami ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. 2, 3. Kami tutupkan dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah!